Halo, selamat sore Sobat Aksi Nyata. Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku, Laras Tahira, yang akan menemani kamu beberapa saat ke depan ya. Nah, kamu bisa menyaksikan tayangan podcast Aksi Nyata ini di beberapa platform. Kamu bisa nontonin di Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, website, semua akunnya sama di Partai Perindo. Terus kamu juga bisa nontonin di RCTI Plus, di inews.id, Sindonews juga bisa ya. Terserah kamu mau nonton di mana. Dan untuk sore hari ini kita akan membahas tema mengenai mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan sudah hadir bersama Laras di sini. Beliau ini adalah Bacalek DPR RI Dapil DKI Jakarta 3 Partai Perindo, Bapak Laksamana Madya TNI Pun Dr. Desi Albert Mamahit. Selamat sore. Selamat sore, Bapak. Mbak. Aku panggilnya Pak apa nih anaknya nih? Ya, Pak Albert. Pak Albert aja lah gitu. Pak Albert ya. Ya. Jadi mantan TNI ya Pak? Ya. Wah, luar biasa sekali. Ini sebuah kehormatan Laras nih bisa ngobrol-ngobrol sama Ya. Pak Pun ya. Sama-sama. Dan kita membahas mengenai poros maritim di dunia, ya kan? Nah, mungkin karena penonton kita kan kebanyakan milenial dan juga Gen Z nih, Iya, Pak. iya, iya, Pak Pun, iya. ya. Nah, mungkin boleh dijelasin poros maritim itu seperti apa sih? Apa karena di Indonesia ini kita banyak memiliki kekayaan alam di laut kah atau seperti apa? Iya. Memang sih sebetulnya kalau kita bicara poros maritim dunia, ini kan diperkenalkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, pada awal pemerintahan beliau di periode pertama. Oh, berarti Yaitu udah ya 10 tahun lalu ya? 10 tahun lalu hampir ya. Iya. Jadi tahun 2014. Ya. Jadi pada saat itu beliau memperkenalkan atau menyatakan bahwa Indonesia harus menjadi poros maritim dunia. Harus ya. Nah, harus menjadi poros maritim dunia karena kita kan negara kepulauan besar, negara maritim. Banyak banget pulaunya. Banyak banget. Kalau dibilang pulau banyak lah, sekitar 17 ribuan lebih lah. 17.000 Jadi kan besar. Di antara dua samudra, di antara dua benua. Jadi kita benar-benar memang di poros dunia nih. Betul. Nah, kira-kira gitu. Tapi sebetulnya kalau kita bicara poros maritim dunia, itu memang dinyatakan oleh Pak Presiden tahun 2014 ya. Dan kemudian ditindaklanjuti di dalam pembuatan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia. Nah, di situ secara tegas dinyatakan bahwa Indonesia harus menjadi poros maritim dunia. Nah, ini sebetulnya merupakan visi dari Indonesia, visi negara Indonesia untuk menjadi negara maritim yang berdaulat, yang kuat, maju, dan mandiri, yang bisa memberikan juga kontribusi yang positif kepada pertahanan dan keamanan dan perdamaian dunia dan kawasan, sesuai dengan kepentingan Indonesia. Kurang lebih begitulah jabarannya ya. Jadi memang kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang Indonesia harus benar-benar menghayati apa itu yang dimaksudkan sebagai poros maritim dunia. Walaupun istilah poros maritim dunia ini sudah kira-kira ya 9 tahun yang lalu 9 tahun yang atau lalu diperkenalkan oleh Bapak Presiden Indonesia. Kalau Gen Z berbicara tentang 10 tahun yang lalu mungkin masih SD ya atau SMP ya Gen Z? 10 tahun lalu ya? Iya, SD. Mana inget ya peraturan Presiden pada saat itu? Iya kan? Makanya di-remind lagi nih kalau ternyata pada masa pemerintahan pertama Presiden Jokowi ternyata sudah mencetuskan hal tersebut gitu. Iya, Dan betul. dengan hampir 10 tahun itu update-nya seperti apa nih Pak? Berhasil atau enggak? Ya, update-nya tentu sudah banyak ya yang berhasil dilaksanakan oleh pemerintah. Karena kan kebijakan ya yang memang disampaikan atau dinyatakan di dalam kebijakan kelautan Indonesia itu antara lain misalnya pengelolaan sumber daya lautan Indonesia dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Nah, kalau dari satu sisi itu aja itu baru pilar pertama ya. Karena kalau di kebijakan kelautan Indonesia itu ada 7 pilar sebetulnya. Pilar yang pertama adalah pilar kebijakan untuk yang tadi ada pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, itu ada 7 lagi, ada 6 lagi ya kan, termasuk pengembangan ekonomi dan infrastruktur kelautan,
serta peningkatan kesejahteraan. Nah, ini nih, jadi ya peningkatan kesejahteraan ini sangat penting di dalam poros maritim dunia. Itu ya, karena memang sesuai dengan kebijakan dari atau visi misi dari Partai Perindo ini kan, Partai Perindo untuk kesejahteraan Indonesia. Ini makanya faktor kebijakan peningkatan kesejahteraan Indonesia melalui Indonesia ini yang perlu kita ingat terus. Iya. Tapi cocok nggak sama visi dari Pak Purn sendiri ketika awal mula bergabung dengan Partai Perindo? Cocok. Karena platform dari Partai Perindo untuk kesejahteraan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. Betul. Jadi itu salah satu platformnya. Ya kan, bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia, kan Indonesia ini negara kaya ya. Ya, setuju. Bener nggak? Kaya kan? Ya, geografinya luas, sumber daya kekayaan alamnya wah sangat berlimpah, ya kan? Dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh founding father kita, bapak-bapak kemerdekaan kita, bahwa Indonesia dengan negara yang begitu luas, dengan kekayaan yang begitu berlimpah, rakyatnya harus sejahtera, makmur dan sejahtera, ya kan? Nah, inilah platform dari Partai Perindo, makanya saya mau gabung dengan Partai Perindo. Berarti basicnya dari Partai Perindo dan visi dari Pak Purn juga memang sudah cocok, sudah klop gitu ya. Cocok, klop lah gitu. gitu. Kalau terpilih Pak, Apa sih yang diperjuangkan? Apakah masih Tentang kesejahteraan ini atau seperti apa? Pasti, ya, terutama untuk di dapil saya nih. Nah, Di dapil saya kan dapil DKI 3, Jakarta Ya. 3, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu. Nah, Seru ini tuh. Jakarta Utara dan Barat sebetulnya agak mepet-mepet dengan laut nih kan. Ya, betul. Dengan pantai utara Iya, Jakarta, iya. Kepulauan Seribu juga kepulauan. Jadi kalau kita lihat secara demografi ya, itu sebetulnya masih banyak ya ketimpangan lah kalau kita lihat setuju. wilayah situ kan. Rumah-rumah yang padat, Iya. kumuh, kan masyarakatnya juga ya kalau dibilang masih banyak yang kurang sejahtera lah. Iya. Apalagi saat ini, kalau kita lihat di Kepulauan Seribu, itu salah satu wilayah yang termiskin di Jakarta. Yang paling padat masih di Pulau Pramuka, Pak. Oh ya, salah satunya di situ. Gitu. Dan rata-rata tapi kalau itu secara ya, secara menyeluruh, itu tingkat kemiskinannya 15%, bayangin. Kan, besar ya. Dan itu dinyatakan sebagai wilayah termiskin di Jakarta. Nah, jadi untuk pembangunan, terutama peningkatan kesejahteraan di Kepulauan Seribu ya. Ini saya pikir harus menjadi perhatian juga bagi kita. Ini PR-nya cukup besar kayaknya ya Pak ya, belum Pulau Seribu yang memang dinobatkan menjadi daerah termiskin gitu ya. Ada lagi mungkin Jakarta Utara yang memang belum merata sepenuhnya gitu merata kan. Ya, betul. Iya kan, kayak terbagi-bagi nih. Kemarin saya jalan-jalan ke Jakarta Utara yang indah gitu, tapi ada juga bagian Jakarta Utara yang masih memprihatinkan. Nah ini gitu. kan ada ketimpangan ya. Ada yang sudah menikmati kemakmuran, sudah menikmati kemerdekaan Indonesia, tapi ada juga masyarakat yang bilang wah kita belum merdeka nih, ya kan karena mereka tinggal di daerah kumuh, padat penduduknya, terus kemudian fasilitas sarana prasarana infrastruktur juga masih sangat kurang, sanitasi, keberadaan air bersih itu juga kurang. Padahal dekat laut ya. Dekat laut. Nah ini juga bahaya nih dekat laut ya. Karena kan intrusi air laut juga makin lama makin dalam, makin dalam ke daratan kan masuk. Sehingga ya air tanahnya itu juga udah asin. Nah sementara masyarakat kan butuh air bersih. Iya. Nah sekarang banyak yang beli pakai jerigen. Dan ini terus terang sangat menyedihkan sih. Pasti. Nah ini yang harus perlu ditingkatkan kesejahteraannya. Ini masalahnya satu kawasan ya, tapi jomplang banget gitu untuk di Jakarta Utara. Coba aja datang ke daerah kawasan Jakarta Utara yang padat penduduknya, terus dibandingkan ada daerah yang ya sudah high rise building ya, gedung tinggi. Ya sebut saja PIK ya. Ya, PIK juga salah satu. Sebetulnya PIK ini juga bagian yang cukup ideal kalau kita bisa membangun daerah-daerah lain seperti di PIK. Itu dia kenapa susah ya Pak ya.
Ya kalau dibilang susah memang nggak gampang ya, tapi bukan berarti nggak bisa. Iya. Harus bisa. Iya dong, supaya bisa merata gitu. Kalau Harus perlu merata jangan semua. daerah Jakarta Utara semua, kalau bisa seluruh Jakarta ya. Seluruh Jakarta, karena kalau di seluruh Jakarta kan banyak kantong-kantong juga, kantong-kantong daerah kumuh, ya. Terus kemudian daerah pusat-pusat kemiskinan tertentu ada di pelosok-pelosok tertentu di Jakarta. Iya, betul. Karena kalau kita jalan-jalan di sekitaran Jakarta Pusat aja nggak semuanya gedung mewah kok. Jalan sedikit juga udah nemu yang kumuh-kumuh gitu ya Pak. Kalau kita masuk, ya misalnya ke daerah ya kota lah gitu kan, atau daerah Pandemangan kan gitu. Baru toko-toko daerah ya rumah-rumah yang cukup bagus, tapi pas belok dikit aja. Masuk gang dikit, udah daerah kumuh gitu. Betul, banyak banget. Saya pernah tuh masuk di salah satu gang, hampir 2 jam nggak bisa keluar. Karena stuck naik mobil stuck nggak bisa gitu. jalan. Karena di situ ada perumahannya, ada pasarnya juga. Betul, terus itu banyak banget. Orang lalu lalang, akhirnya yang harusnya cuman 10 menit saya melewat satu wilayah itu. Sejam. Harus 2 jam saya di situ. Dan itu sambil takut juga, mohon maaf ya. Iya sih. Ya kalau mobil mungkin sebetulnya mobilnya juga nggak besar amat. Iya. Tapi karena memang daerahnya yang kumuh sempit, nah ini yang saya pikir harus ditata Jakarta. Betul. Termasuk yang perlu diperhatikan juga tingkat pengangguran juga masih tinggi nih di masyarakat Jakarta, terutama Jakarta Utara dan Jakarta Barat, termasuk Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu ya. Ini masih penasaran sih apakah memang mata pencahariannya hanya sebatas menjadi nelayan saja di Pulau Seribu? Sebetulnya enggak. Kalau Kepulauan Seribu kan memang kebanyakan sebagian besar nelayan atau hidup dari laut ya. Tapi ada juga yang di beberapa tempat itu ternyata mereka bisa mendapatkan tambahan biaya dari kedatangan wisatawan. Jadi tour guide, tour guide atau sebagai buka-buka warung mungkin ya. Jadi kalau ada wisatawan lokal maupun internasional, nah di situ mereka bisa ada tambahan. Iya sih. Makanya buat rakyat Indonesia gitu yang pengen liburan gak pengen jauh-jauh banget, di Pulau Seribu tuh banyak banget pulau yang itu lautnya masih bersih gitu. banget gitu kan. Ya betul. Dan kulinernya juga ada kan yang khas di sana gitu. Ada di situ ada ikan bakar, enak lah. Iya enak banget pokoknya. Seafood lah lumayan lah gitu. Iya. Jadi bisa membantu perekonomian teman-teman yang ada di Pulau Seribu juga gitu ya. Jadi kegiatan sehari-hari nih ngurusin Dapil 3 aja nih Pak? Ya saat ini ya memang saya konsentrasi untuk pencalekan di Dapil 3 Jakarta. Tapi kan saya juga ada kerjaan dong. Iya. Ya kan, jadi ya kita kan juga harus hidup kan. Iya. Bisa. Oh jadi masih aktif nih Pak sampai sekarang? Oh saya udah pensiun. Udah pensiun. Jadi kalau kapan aktif kan udah nggak boleh kan. Kalau TNI aktif itu kan nggak boleh masuk ke partai politik. Oh iya. Nah, berarti nunggu pensiun dulu ya? Tunggu pensiun dulu, baru kita masuk ke partai politik. Berarti sekarang fokus di Perindo aja nih Pak? Ya Perindo aja dulu. Ya. Kan kalau dulu? Perindo dulu? Enggak. Sorry. Ya maksudnya. Siapa tahu kan buka bisnis, usaha. Oh iya, ada bisnis ya? lah, ada dong. Kan jadi kalau kita hanya mengharapkan pensiun, ya. mohon maaf ya di sini bukan mengeluh ya, enggak. Tapi hanya menyatakan saja bahwa kalau kita tinggal di Jakarta, pensiunan tentara, hanya mengandalkan gaji pensiun yang jelas nggak cukup lah. Karena hitung-hitungannya di bawah UMR pensiun hasilnya. Oh gitu. Betul. Iya. Hitungannya loh. Nah makanya itu ya kita harus ada tambahan pencarian. Tapi kalau saya sih ngelihatnya mungkin karena Bapak nih mantan TNI, jadinya nggak bisa diem aja. Karena kan dulu mungkin aktif banget nih badannya kan, kesana kesini gitu. Jadi sekarang tuh pengen berkegiatan gitu. Tapi mungkin boleh nggak Pak diceritain pengalamannya pada saat dahulu menjadi TNI AL ya? Angkatan Laut. Angkatan Laut, pengalamannya seperti apa Pak? Waduh, banyak banget ya. Banyak banget ya. Yang paling berkesan selama berapa lama berarti menjadi? Kurang lebih 34 tahun. 34 tahun, bahkan saya aja belum nyampe 34 tahun ya. 34 tahun plus 4 tahun di Akabri. Oke. Jadi 37 tahun lah kurang lebih tahun ya. Jadi saya masuk Akabri dari Jakarta tahun 1980. Nah kemudian karena saya memang SMA-nya di Jakarta. Saya lulusan SMA Negeri 6 Jakarta. Oh, anak gaul ternyata. Blok M. Iya, anak gaul ternyata ini ya. Kelihatan ya dari cara berbicaranya nih anak gaul Jaksel zaman dahulu. Makanya, Genset juga harus tahu ya. Iya. Oke, ada suhu nih. Ya, jadi waktu itu saya pikir,
pengen jadi tentara, boleh juga dong. Oh. Nah akhirnya saya daftar. Oh nggak ada paksaan nih Pak? Enggak. Oh emang pengen sendiri ada. ya? Pengen sih, pengen jadi tentara. Karena dulu SMA 6 agak jarang yang jadi tentara. Oh gitu. Ya jadi. Biasanya kan, apa artis ya? Ya banyak lah gitu. Jadi saya pikir ya udah yang lain lah daripada yang teman-teman kan. Beda sendiri. Udah saya masuk tentara, lulus 84 ya, lulus dari Akabri. Kemudian langsung dinos di kapal-kapal angkatan laut. Di Indonesia atau keluar? Di Indonesia, di Indonesia. Pokoknya banyak kapal. Tapi saya juga ada pengalaman kerja atau tugas di kapal luar negeri, kapal asing ya, kapal perang negara lain, yaitu kapal perang negara Prancis. Berarti sekitaran Eropa tuh waktu itu. Ya waktu itu ya keliling dunia lah ibaratnya. Saya dapat penugasan waktu itu program berlayar atau training di kapal Jeanne d'Arc istilahnya. Porte helikopter Jeanne d'Arc itu kapal induk helikopter Prancis. Terus kemudian saya berlayar kurang lebih ya 1 tahunan lah, 11 bulanan. Jadi lumayan keliling di situ. Itu sesuai pedoman waktu itu. Join the Navy to see the world. Oh, join the Navy to see the world. Join the Navy to see the world dan benar-benar saya ingin to see the world. Iya. Jadi saya mendapatkan kesempatan untuk tugas di kapal perang Prancis, Porte helikopter Jeanne d'Arc selama kurang lebih 1 tahunan. Nah, kemudian banyak penugasan. Saya juga banyak mendapatkan pendidikan di beberapa negara, ya di Inggris, Amerika, Australia, Prancis terutama. Nah, kemudian ada juga penugasan saya sempat selain di kapal, saya pernah bertugas sebagai atas pertahanan urusan laut di Washington DC. Oh, berapa lama tuh Pak? 3 tahun. Lumayan ya. Ya 3 tahun, tahun 2003 sampai 2006. Oke. Ya sebagai diplomat lah pada saat itu. Ya lumayan keren lah gitu. Keren banget Pak, bukan lumayan lagi. Washington DC lagi. Washington DC 3 tahun. Tapi itu sebetulnya yang kedua saya di Amerika karena saya dapat beasiswa untuk ambil master di Monterey, California. Oh, pada saat di Washington DC bukan, sebelumnya. Oh, sebelumnya. Oh, jadi udah ada pengalaman ya? Udah hafal jalan di Amerika? Itu pangkat mayor ya, pangkat mayor. Okay. Waktu di Washington pangkat kolonel. Pulang, saya bertugas kembali di Angkatan Laut. Di Indonesia ya? Di Indonesia. Nah, kemudian naik pangkat. Sampai jabatan saya terakhir sebagai Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Wow. Yang pertama yang dilantik oleh Bapak Presiden. Karena Badan Keamanan Laut Republik Indonesia ini baru dibentuk ya tahun Desember 2014. Nah, kemudian Presiden berkenan memilih saya sebagai Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang pertama. Luar biasa. Ya, karena Badan Keamanan Laut ini lembaga pemerintah non kementerian, setingkat menteri. Jadi seperti badan-badan lainnya badan negara lainnya di Indonesia. Berarti fokus untuk ngurusin maritim Indonesia banget dong ya Pak ya? Ya, saya pikir maritim ini salah satu yang harus menjadi perhatian bangsa Indonesia ya. Iya. Karena kalau dilihat secara geografis kan negara Indonesia kan 22/3-nya adalah laut. Lautan, iya. Ya, jadi dan di laut itu kekayaan alamnya luar biasa sekali. Betul. Setuju. Yang belum kita banyak kali ya. Iya. Jadi potensinya luar biasa. Menurut ada perhitungan ya dari LIPI, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dari Menko Maritim juga dikatakan kurang lebih per tahunnya ya Indonesia potensi kelautan dan kemaritiman Indonesia kurang lebih 2.000 triliun rupiah. 2.000 triliun. Coba bayangin 2.000 triliun rupiah seperti apa banyaknya kan? Aduh, banyak banget ya. Ya kan lumayan kan kalau potensi itu bisa kita maksimalkan. Nah, inilah makanya ini tantangan yang besar, tantangan dan peluang bagi generasi Z ya. Coba ikut terjun di dalam bisnis lah paling nggak, bisnis kelautan. Ya, itu seru banget sih sebetulnya karena potensinya banyak banget di situ. Banyak, ya, Pak, karena ya? di situ kan ada di bidang perikanan. Iya. Kalau di bidang kelautan kan perikanannya, ada yang budidaya, ada yang tangkap. Terus bukan selain perikanan di situ juga ada rumput laut lah, teripang, budidaya macam-macam, udang, lobster. Nah, belum lagi kalau kita bicara transportasi laut. Iya. Kan ada kapal-kapalnya.
Nah, di sini juga ada yang namanya industri jasa maritim. Kan ada galangan kapal, ada pelabuhan, ada yang logistiknya. Belum lagi kalau kita bicara tambang-tambang yang ada di laut ya. Lebih banyak luar lagi. biasa, minyak dan gas. Belum lagi ternyata ada banyak emas, ada banyak harta karun lah ya. Harta karun lah sebetulnya yang perlu digali di situ kan. Terumbu karang dan sebagainya. Jadi pokoknya kaya banget lah Indonesia. Baru dari laut saja gitu loh. Nah ini ngomong-ngomong kaya, dan tadi sempat ngebahas kapal juga di tahun 2023 ini banyak banget ya kapal-kapal asing yang mencuri ikan-ikan dari laut Indonesia, bahkan sampai ratusan ton, katanya gitu kabarnya. Dan sempat ada hukuman dari apa istilahnya ya, peraturan presiden di awal yang bilang katanya hukumannya ledakin aja kapalnya gitu. Tapi sebetulnya itu efisien nggak sih Pak? Oh ya, itu sih itu kan waktu periode pertama Presiden Jokowi, di mana menterinya kan Ibu Susi ya. Memang pada saat itu luar biasa sekali banyak pencurian ikan di perairan Indonesia, sehingga kemudian ya pemerintah menyatakan bahwa kita harus menghadapi itu, kita harus memberantas. Sehingga kemudian waktu itu dibentuklah Satgas 115 ya, Satuan Tugas 115, yaitu untuk menghadapi pencurian laut. Ikan di laut, atau kita bilang menghadapi IUU fishing. Ya. Berarti jadi penjagaan illegal, di lautnya unreported, ada ya? unregulated fishing. Nah di situ kemudian dibentuklah satuan tugas, bersama-sama kita menghadapinya dari Angkatan Laut, dari Kelautan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dari Bakamla, dari Polairut, dari aparat dan instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan ilegal di laut, sehingga waktu itu memang kita berantas. Dan memang pada saat untuk shock terapi ya harus kita hancurkan atau harus kita ledakan, sehingga masyarakat dunia ini terutama melihat bahwa masalah illegal fishing Indonesia serius gitu loh. Tapi memang bukan hanya itu. Setelah itu ya kita perlu melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, yaitu berkaitan dengan pelindungan, proteksi keamanan. Kita harus tingkatkan surveillance maritim kita, dan kita tegakkan peraturan-peraturan dari sisi hukum, penegakan hukum, sehingga sekarang relatif sudah lumayan aman ya, aman lah relatif ya. Dan sekarang sudah waktunya kita bagaimana menggarap potensi yang ada ini, untuk lebih bermanfaat lagi, hasilnya bisa kita nikmati. Betul. Itu sekarang yang lebih penting sebetulnya. Iya, hasilnya bisa dinikmati oleh warga Indonesia sendiri bahkan ya gitu. Tapi berarti apakah ini menjadi salah satu tantangan untuk Indonesia ini menjadi poros maritim dunia, atau masih banyak tantangan-tantangan lain kalau menurut Bapak? Ya, masih banyak sih tantangan ya. Indonesia ini luas sekali. Kita benar-benar diberkahi sumber daya kekayaan alam yang luar biasa, terutama kekayaan yang di laut ya. Banyak hal-hal yang perlu kita kembangkan sebetulnya. Nah ini tantangan bagi kita, bagi generasi muda, termasuk saya. Saya juga ingin sebetulnya menggarap bagaimana potensi-potensi yang bernilai ekonomis ini benar-benar kita tingkatkan, agar benar-benar memberikan kontribusi untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Indonesia. Betul. Ingat, kita bukan hanya kesejahteraan loh. Saya tambahkan di sini kebahagiaan. Iya. Kalau udah sejahtera, udah otomatis bahagia. Belum tentu. Nah, kalau cenderung sejahtera itu dikaitkan dalam sisi fisik. Itu, saya punya duit, saya punya rumah, belum tentu bahagia ini. Ya. Tapi kan kalau bahagia itu mindset kita. Iya sih, betul. Ya itu sih dari saya, pandangan saya. Jadi kita harus sejahtera dan bahagia. Ya, semoga sih bisa terlaksana lebih cepat gitu ya. Tapi untuk infrastruktur pertahanan maritim semuanya sudah berjalan dengan baik kah, Pak? Nah ini pemerintah sudah sangat baik ya, sangat baik. Tentu tidak belum mencukupi ya. Kalau dari pandangan saya ya. Tapi dengan anggaran-anggaran yang diberikan oleh pemerintah, ya secara bertahap kita meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia. Oke. Berarti infrastruktur dari segi anggaran ini sudah mencukupi kalau menurut Pak Purn ya? Ya, belum sih. Belum? Ternyata belum 100%. Kalau dari anggaran kan? Iya dari anggaran. Karena ini paling penting nggak sih untuk memperindah infrastruktur gitu dan pertahanan maritimnya itu sendiri? Oh ya, kan untuk
mencapai sesuatu pertahanan yang ideal, infrastruktur yang ideal, kemampuan dan kekuatan yang ideal ini perlu waktu dan perlu uang. Ya, perlu waktu dan perlu uang gitu kan. Ya. Jadi memang, tapi sejauh ini semua berjalan dengan baik ya Pak ya? Relatif pemerintah sudah sangat peduli. Oke, sudah ada terhadap perhatian pengembangan dan untuk peningkatan kemampuan pertahanan Indonesia. Iyalah, karena kan memang balik lagi ke tujuan awal ya, pengen menjadikan Indonesia ini poros maritim sedunia. Jadi memang semuanya harus bekerja sama gitu ya Pak ya? Bukan poros maritim sedunia ya, poros maritim dunia. Poros maritim dunia itu dia. Jadi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Itu. Artinya poros adalah pusat dari kemaritiman di dunia ini. Betul. Itu intinya, makanya ini kalau sesuai dengan visinya, karena poros maritim Indonesia sebagai poros maritim dunia ini merupakan visi Indonesia untuk menjadi negara maritim yang berdaulat, kuat, maju dan mandiri. Betul. Nah ini, itu sebetulnya intinya. Nah kita, ya saya pikir kita harus terus menerus bagaimana berupaya untuk ini benar-benar visi ini benar-benar tercapai, kan? Ya itu sih saya pikir. Nah, jadi memang terakhir-terakhir ini masalah poros maritim dunia agak hilang dari peredaran. Iya. Kurang digaungkan lagi. Betul, kurang sosialisasi lagi ya. Nah ini saya pikir saya coba mengingatkan kembali. Ya. Terutama karena ini kan tahun 2014 ya. Itu pertama kali disampaikan atau dinyatakan oleh Presiden bahwa Indonesia harus menjadi poros maritim dunia. Coba itu umur berapa ya Gen Z ya? Ya SD ya kurang lebih ya. Kalau 9 tahunan yang lalu ya. Jadi sini ada banyak Gen Z juga, betul ya? SD ya? 9 tahun lalu. Iya. Jadi tidur tuh kan. Jadi harus diingetin lagi. Iya. Ya, dengan istilah seperti ini. Apa sih? Kenapa kita harus membangun atau memanfaatkan kekayaan maritim Indonesia? Betul. Mungkin kalau untuk Gen Z sendiri ini banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan yang berhubungan dengan kelautan di Indonesia. Banyak yang hobinya diving Pak, atau snorkeling gitu kan, yang memperlihatkan keindahan laut Indonesia. Betul. Atau mungkin kuliner khas laut gitu yang seafood dan segala macam tuh. Dengan influencer-influencer yang sekarang mungkin bisa lebih menggaungkan lagi ya Pak ya kekayaan kelautan karena di kan Indonesia. Kalau tadi kan saya bilang bahwa ada 7 pilar kebijakan. Nah salah satunya adalah kan peningkatan ekonomi dan infrastruktur dalam rangka peningkatan kesejahteraan gitu ya. Tapi ada juga yang kebijakan di bidang wisata bahari. Nah, wisata bahari itu. Wisata bahari ini enak nih ya. Banyak pulau-pulau liburan ya, liburan. Kalau liburan kan lihat pemandangannya indah banget kan. Di Bali, di Labuan Bajo. Kalau mau nyelam ya di Bunaken, di Sulawesi Utara, di Kebun Rata atau Raja Ampat. Ada banyak spot-spot diving yang sangat luar biasa sekali. Ya, belum lagi kita lihat taman lautnya indah banget lah. Ini mungkin saya rasa ini yang terindah di dunia Indonesia ya kan. Betul, setuju. Belum pantainya, keseniannya, makanannya, kulinernya. Nah barangkali ini para anak-anak muda nih mungkin lebih seneng happy ya, atau wisata ya. Nah wisata bahari ini saya pikir harus benar-benar kita nikmati dan juga bisa kita kembangkan. Benar. Dan mungkin dipromosikan lah. Banyak sosmed sekarang udah. Sosmed. Saya lagi di sini, saya lagi makan ini enak banget makanannya kan gitu. Walaupun belum jadi KOL nggak apa-apa, posting-posting aja. Siapa tahu dilirik sama brand ya, nanti diajak jalan-jalan keliling Indonesia. Iya. Bikin itu video-video klip sedikit dengan sedikit komentar. Saya sekarang ada di pulau ini. Waduh, pantainya indah banget ya kan? Nah, itu bisa kita juga menjadi bagian yang mempromosikan wisata bahari di Indonesia. Betul. Wah, ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali lah kita. Banyak itu. Banyak yang bisa kita berdayakan sebetulnya. Iya. Pak Pun masih suka diving mungkin sekarang, berenang nggak ya, jarang? Berenang masih sekali-sekali. Kalau diving udah nggak ya? Diving ya
Istri saya justru yang banyak Oh gitu, masih apa Istri saya explore. yang paling sering berenang dan diving. Masih diving Pak? Wah, Masih luar istri biasa. saya. Keren. Kalau saya sih hanya itu aja, pelihara ikan, pelihara koral ya. Saya kebetulan sekarang budidaya koral. Oh, Jadi, koral. Aduh, bagus. Berarti banget. aquascape ya Pak ya? Ya. Aquascape, keren. Jadi keren. itu sesuatu yang belum banyak dikelola. Yes. Oh, masih banyak lagi. Kalau kita bicara bisnis ya, kan untuk kesejahteraan mau nggak mau kan kita bicara bisnis. Betul. Nah, bisnis di bidang kemaritiman dan kelautan ini luar biasa sekali potensinya. Tinggal kita pilih yang mana yang paling enak dan paling bisa kita kembangkan. Iya, balik lagi secara 2/3 dari Indonesia ini laut semua ya, jadi laut emang semua. banyak potensi di situ gitu. Kalau gitu Pak Purn, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol Ya, tapi sore hari untuk Dapil 3 Jakarta, Nah, itu dia. kan? Ini kan sekali lagi saya ingin membangun daerah yang namanya coastal, ya, daerah pinggir pantai yang indah ya gitu. Karena Jakarta ini kan coastal city ya. Iya. Ya, kota pantai. Nah, pantai di pantai utara Indonesia ini, maksudnya pantai utara Jakarta ini memang harus kita rapikan kembali agar masyarakatnya benar-benar bisa hidup dan tinggal dengan baik dalam kualitas yang baik, environment yang baik, sehat, bersih, dan enak dinikmati gitu. Iya. Dan balik lagi ya, supaya sejahtera semuanya. Sejahtera dan bahagia. Iya itu lupa, sejahtera dan juga bahagia. Jangan sampai stres ya, karena sekarang memang banyak yang stres, ya kan, karena ya kehidupannya, tingkat kehidupannya, penghasilannya juga mungkin kena PHK, ada pengangguran, termasuk juga sebetulnya pendidikan ya. Pendidikan ini perlu diperhatikan karena pendidikan ini adalah bagaimana membangun masa depan seorang anak melalui pendidikan. Saya pikir ini sangat penting. Yes, setuju. Kalau gitu terakhir, Pak Purn ada yang mau disampaikan lagi untuk milenials dan juga Gen Z atau sudah cukup? Satu pesan saya, mari bergabung dengan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo. Kita berjuang bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat Indonesia. Perindo hebat. Luar biasa. Dan ini sesuai dengan pesannya dari Pak Purn ya, kalau mau gabung sama Partai Perindo, kamu tinggal masuk aja ke websitenya di www.partaiperindo.com, atau kalau mau simple gitu, kamu tinggal scan aja barcode yang ada di layar sini ya. Dan tentunya ini berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia, relate dengan movement yang dijalankan, produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, dan ini sangat luar biasa sekali pastinya ya. Sekali lagi, terima kasih untuk Pak Purn yang sudah ngobrol-ngobrol di podcast sore hari ini. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah! Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.